sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2024. Dan saat ini sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam doa pagi GKI Surya Utama 2 Januari ini, kita bersama-sama akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari berkata-katalah atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Yakobus pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, sekitar akhir tahun 60-an, seorang ilmuwan Amerika Serikat yang bernama John Culhane pernah membuat simulasi kehidupan manusia dengan tikus-tikus sebagai alat percobaannya. Nah, John Culhane pada awalnya memasukkan 4 tikus dalam sebuah kandang yang katanya kandang ini muat untuk menampung tikus sebanyak 3.000 ekor tikus. Dengan tempat layaknya surga, tikus-tikus ini memiliki ketersediaan pangan yang cukup, bahkan cenderung tanpa batas. Tanpa ancaman predator pula, suhu udaranya dibuat sangat nyaman, serta fasilitas tempat tinggal yang terbaik. Nah, satu-satunya masalah yang diperkirakan akan muncul adalah dengan tidak bertambahnya lahan tempat tinggal tikus-tikus tersebut. Oleh sebab itu, aktivitas yang dilakukan oleh para tikus ini tidak lain hanyalah berkembang biak. Populasi tikus pun berkembang menjadi sangat cepat. Masalah sosial dalam populasi tikus mulai terjadi. Mereka membagi populasi menjadi beberapa kelompok. Nah, komunitas tikus ternyata diketahui hanya mampu menampung maksimal 12 individu dengan ratusan tikus dalam satu wilayah. Banyak di antaranya yang tidak tertampung dalam komunitas. Culhane mengamati bahwa tikus yang tidak tertampung dalam komunitas ini akhirnya menjadi seperti kehilangan tujuan hidup. Mereka kemudian mengisolasi dari tikus-tikus lainnya. Mereka hanya berinteraksi dengan sesama tikus yang tidak memiliki komunitas. Tikus-tikus yang terpinggirkan ini, termarginalkan ini, kemudian saling serang satu sama lain. Satu individu akan menyerang individu yang lainnya. Lalu individu yang menjadi korban melampiaskan dendam dengan menyerang tikus lain.
tikus betina dalam kelompok ini memiliki perilaku yang lebih buruk. Mereka akan menyerang sarang tikus betina lainnya. Anak-anak tikus juga ikut menjadi korban keganasan tikus betina yang agresif dari kelompok yang terpinggirkan ini. Anak tikus yang berhasil hidup hingga dewasa akhirnya tidak pernah belajar cara hidup tikus yang normal itu seperti apa. Sebagian tikus yang tumbuh dari induk agresif cenderung tidak tertarik untuk kawin. Sebagian lainnya menjadi tikus kejam yang suka melakukan kekerasan, perkosaan, dan bahkan kanibalisme. Puncaknya saat populasi tikus sebanyak 2.200 ekor, sistem sosial dalam kehidupan tikus benar-benar hancur. Pada titik ini, sudah tidak ada tikus yang dapat memperbaiki sistem. Dalam bahasa yang lebih kejam lagi, tikus-tikus kalhun sudah lupa cara hidup menjadi tikus. Hasil percobaan ini dipublikasikan Calhoun pada tahun 1972 dalam jurnal yang diterbitkan oleh National Institute of Mental Health, Maryland, Amerika Serikat. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, percobaan tadi menunjukkan bahwa tikus hidup berdasarkan naluri untuk mempertahankan hidupnya. Tidak ada tujuan hidup yang lainnya, dan uniknya John Calhoun menjadikan simulasi tikus ini sebagai gambaran tentang hidup manusia di masa yang akan datang, atau bisa dikatakan di masa sekarang. Nah, apakah simulasi dari John Calhoun ini terbukti? Kita sendiri mungkin bisa mengatakan iya atau tidak ya. Tetapi lewat kisah ini saya tidak sedang mengajak setiap kita penikmat setia doa pagi GKI Surya Utama ini untuk memverifikasi kisah tadi dengan kehidupan masa kini. Tidak. Tetapi melalui kisah ini saya mau mengajak kita bersama-sama merenungkan jika tikus bertahan hidup dengan nalurinya, bagaimana manusia mampu bertahan hidup di suasana yang mungkin lebih kejam dari suasana simulasi yang dibuat oleh John Calhoun. Teks yang kita baca hari ini, Yakobus 3 ayat 13-18, hendak mengingatkan pembacanya kala itu, bahwa cara hidup manusia dan bertahan di dunia ini enggak bisa kemudian mengatakan, yang penting kan aku punya Tuhan, aku yang penting beriman kepada Tuhan Sang Pencipta. Tidak. Bagi Rasul Yakobus, beriman itu berarti menunjukkan perbuatan yang selaras dengan apa yang diimaninya. Seperti yang dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 46, dan menghidupi iman di dalam perbuatan itu berarti setiap perbuatan didasari oleh hikmat yang sejati. Hikmat yang sejati itu lahirnya dari atas, yaitu hikmat Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, orang yang mengaku dirinya berhikmat, maka dia tidak akan menjadi orang yang angkuh dan sombong. Ia tidak akan menutup mata ketika tahu ada sesamanya yang diperlakukan tidak adil. Tidak menutup mata ketika terjadi sebuah kesalahan. Orang yang mau mengaku memiliki hikmat dari atas, tentu dia akan mempertimbangkan setiap perkataan yang keluar dari mulutnya. Apakah perkataannya membangun atau melukai orang lain? Intinya, orang yang mengaku berhikmat, maka hidupnya tidak akan menjadi toksik. Seperti percobaan tikus yang dilakukan oleh John Calhoun tadi. Mengapa? Hikmat yang sejati itu lahirnya dari Tuhan sendiri. Ini adalah sebuah karunia Tuhan. Hikmat ini bukan sebuah pencapaian manusia. Karena itu asalnya dari Tuhan, maka hikmat ini akhirnya menolong manusia untuk memiliki kemurnian hati. Ia tidak menolong dengan pamrih. Dalam relasinya dengan sesama, ia tidak berelasi secara transaksional. Kamu kasih apa? Saya kasih yang sebanding juga deh dengan itu. Oh bukan seperti itu. Hikmat ini pula yang menuntun manusia untuk bertindak secara jernih. Ia bisa menundukkan ego dan kepentingannya sendiri. Dan hikmat ini menolong manusia untuk hidup apa adanya tanpa kemunafikan. Nah, bayangkanlah ketika kehidupan kita diwarnai dengan tuntunan hikmat Tuhan yang seperti ini. Rasanya kok dunia ini sungguh menjadi surga bagi setiap umat Tuhan.
Tapi manusia tidak ada yang sempurna. Betul, tidak ada manusia yang sempurna. Sebab kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Tapi ingat bahwa setiap orang percaya dikaruniai hikmat Tuhan supaya ia bisa menghidupi imannya, supaya ia bisa menyatakan iman dalam perbuatannya. Dan komunitas kita menjadi sparring partner setiap umat percaya untuk menyatakan iman dalam perbuatan dengan tuntunan hikmat yang sejati. Kiranya di tahun yang baru ini 2024, Tuhan akan selalu mengaruniakan hikmat kepada kita sehingga kita dimampukan menyatakan iman dalam perbuatan kita berdasarkan hikmat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Kristus, karuniakanlah kepada kami hikmat, sehingga dalam relasi kami dengan sesama, hikmat Tuhan boleh mewarnai relasi kami. Dalam kehidupan kami hari lepas hari, hikmat Tuhan terus mewarnai kehidupan kami. Sehingga hidup kami sungguh boleh menyatakan iman yang kami hayati. Hidup kami sungguh boleh menyatakan siapa Tuhan yang kami imani. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya Tuhan yang mengasihi kami sungguh mengucap syukur untuk tahun baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan biarlah di tahun yang baru ini kami boleh menjalani kehidupan hari-hari kami bersama dengan hikmat Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyatakan apa yang kami imani di dalam keseharian kami. Ya Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami mau bersama-sama bersatu hati berdoa untuk gereja kami yang saat ini sedang mempersiapkan penyusunan program yang baru. Biarlah di dalam setiap aktivitas yang saat ini sedang kami persiapkan, program yang sedang kami persiapkan, itu bukan hanya program yang akhirnya akan melelahkan anggota tubuh kami, tetapi biarlah setiap program-program itu boleh menolong kami untuk memahami hikmat Tuhan dan juga boleh memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan berjemaat. Oleh sebab itu, Engkau memberkati para pengurus yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang mempersiapkan program-program kerjanya. Kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang sudah menyerahkan diri sebagai pelayan Tuhan di dalam kemajelisan. Engkau yang memberkati mereka, para penatua ini, sehingga mereka boleh menjadi para penatua yang takut akan Tuhan. Bapa yang mengasihi kami, saat ini kami juga mau bersatu hati berdoa untuk setiap kami yang sedang lemah tubuh. Hadirlah dalam setiap pergumulan kami. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sedang memiliki pergumulan relasi di dalam kepasutrian. Tuhan, hadirlah dalam setiap pergumulan kami. Dan biarlah di dalam relasi pasutri kami boleh berjumpa dengan Engkau. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami yang datang dengan membawa pergumulan perekonomian kami. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhanlah tempat kami untuk mengandalkan hidup kami dan segala sesuatunya. Dan biarlah kami tidak kehilangan iman di dalam rupa-rupa kehidupan ini. Ya Kristus yang mengasihi kami juga mau bersyukur karena tahun ini kami merayakan pesta demokrasi. Berkatilah Tuhan pesta demokrasi di negara kami ini. Dan biarlah kami menjadi warga negara yang baik yang menggunakan hak kami untuk memilih para pemimpin kami. Inilah Tuhan doa dan sembahyang kami yang kami alaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih